Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya disampaikan terima kasih kepada Bapak Anas Ahmadi yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami yaitu kelompok 12 untuk melakukan presentasi. Perkenalkan, saya Putri Bunga Yusilia dengan NIM akhir 018 selaku moderator sekaligus pemateri pada presentasi kali ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya. Yang pertama ada Muhammad Rafli Putra Ahmi dengan NIM akhir 026. Yang kedua ada Ajeng Putri Cahya M dengan NIM terakhir 031. Sebelum kami memasuki sesi presentasi, izinkan kami dari kelompok 12 untuk menyanyikan Yel-Yel dari kelompok 12 yang akan dipimpin oleh Ajeng Putri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini kami akan menyanyikan yel dari kami. 1, 2, 3. Mana di mana kelompok paling keren, kelompok ada di paling kelompok keren kita. ada di kelompok kita. Mana di mana kelompok paling hebat. Di Kelompok paling hebat ada di kelompok kita. Kelompok 12. Kelompok 12. Wuha. Kelompok 12. Wuha. Disampaikan terima kasih kepada Ajeng Putri. Selanjutnya masuk ke sesi presentasi. Dalam presentasi pada pagi hari ini, kami telah membahasnya dalam topik pembahasan. Yang pertama, membahas mengenai definisi psikologi kriminal. Yang kedua, membahas mengenai hubungan psikologi dan kriminal. Yang ketiga, membahas mengenai ruang lingkup kriminologi. Yang keempat, membahas mengenai teori-teori psikologi kriminal. Yang kelima, membahas mengenai tokoh-tokoh psikologi kriminal. Dan yang terakhir, membahas mengenai tugas psikologi di dunia kriminologi. Yang pertama, membahas mengenai definisi psikologi kriminal ini akan disampaikan oleh rekan saya, Ajeng Putri. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi psikologi kriminal. Psikologi dalam bahasa Yunani kuno terdapat dua, yaitu psikis jiwa dan logos yaitu ilmu. Ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental. Kriminal menurut KBBI berkaitan dengan kejahatan atau pelanggaran hukum yang dapat dihukum menurut undang-undang pidana. Dan terdapat definisi berbagai dari ahli. Yang pertama yaitu MP Fritz yang mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan itu sendiri. Yang kedua yaitu J. Constance memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan atau penjahat. Yang ketiga yaitu W.A. Bonger berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Dan menurut I.S. Susanto, mengemukakan bahwa secara umum, kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Dapat disimpulkan bahwa ilmu psikologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Tujuan mempelajari kriminologi secara umum adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai sudut pandang, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai kenyataan kejahatan secara lebih baik. Terima kasih. Disampaikan terima kasih kepada pemateri 1 yang Ajeng Putri. Selanjutnya membahas mengenai hubungan psikologi dengan kriminologi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Apa sih sebenarnya hubungan psikologi dengan kriminologi itu? Jadi, pada mulanya pada era modern, kriminologi diartikan sebagai ilmu yang mengkaji atau membahas mengenai kejahatan dan penyimpangan-penyimpangan
tingkah laku manusia, baik sebagai sebuah gejala sosial maupun sebagai sebuah gejala psikologi. Oleh sebab itu, di dunia hukum membutuhkan disiplin ilmu lain yang mampu menjelaskan setiap penyimpangan ada kaitannya dengan perilaku serta situasi psikologis tertentu yang memotivasi perilaku kejahatan seperti terdesak, panik, marah, cemburu, depresi, dan juga gangguan kejiwaan. Selanjutnya yakni membahas mengenai ruang lingkup dalam kriminologi. Ruang lingkup kriminologi ini akan disampaikan oleh rekan saya, Ajeng Putri. Kepadanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan 10 ruang lingkup kriminologi menurut Walter J. Raffles dalam bukunya The Crime Problem. Yang pertama, kriminologi mempelajari bagaimana kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana tindakan yang dilakukan dalam menanggapi laporan tersebut. Yang kedua, kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik, serta tanggapan masyarakatnya. Yang ketiga, kriminologi membahas secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat, misalnya mengenai seks, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi keluarga, dan lain sebagainya. Yang keempat, kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi. Misalnya, penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat. Yang kelima, kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori. Yang keenam, kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, berupa bentuk kejahatan modern termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang, dan pembobolan ATM. Yang ketujuh, kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, gelandangan, dan lain sebagainya. Kedelapan, kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya beserta penegak hukumnya sudah efektif. Yang kesembilan, kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan, dan menghukum. Dan yang terakhir, kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu membahas mengenai materi teori-teori dalam kriminologi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di dalam kriminologi terdapat berbagai macam teori. Yang pertama yaitu teori asosiasi diferensial. Teori asosiasi diferensial ini menjelaskan bahwa pola-pola kejahatan itu dipelajari dengan cara yang serupa. Berarti kejahatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua adalah teori anomi atau teori pegangan. Di dalam teori anomi ini menjelaskan mengenai kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional, dan berbagai peraturan, kehilangan otoritasnya atau perilaku. Keadaan ini dinamakan anomia atau keadaan masyarakat tanpa norma, yang berarti hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan dan nilai-nilai. Selanjutnya adalah teori kontrol sosial. Dan yang keempat adalah teori subbudaya. Di teori subbudaya ini terdapat 3 bentuk. Yang pertama adalah kriminal subkultur, yang kedua ada konflik subkultur, yang ketiga ada retreri subkultur. Selanjutnya yaitu teori psikoanalisis. Teori ini disampaikan oleh Sigmund Freud yang berpendapat bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan itu akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum, maka perasaan bersalah mereka akan mereda. Selanjutnya adalah
teori teknik netralisir. Di dalam teori ini menjelaskan bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya. Selanjutnya adalah teori pembelajaran sosial. Selanjutnya ada teori kesempatan atau opportunity theory. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara lingkungan hidup, struktur ekonomi, dan juga pilihan perilaku yang akan diperbuat oleh seseorang. Selanjutnya adalah teori rangsangan patologis, teori interaksionis, teori perspektif baru, teori konflik. Di dalam teori konflik ini menyatakan bahwasanya dalam arti pertarungan kekuasaan itulah bahwa berbagai kelompok kepentingan berusaha mengontrol perbuatan dan penegakan hukum. Untuk memahami pendekatan teori konflik ini perlu memandang bahwa kejahatan dan peradilan pidana sebagai sesuatu yang lahir dari konsensus masyarakat. Selanjutnya ada teori pemberian nama, teori pemberian malu reintegratif. Selanjutnya ada teori pilihan rasional, teori-teori sendiri, kriminologis kritis, dan yang terakhir teori kognitif. Materi selanjutnya adalah membahas mengenai tokoh dalam psikologi kriminologi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Rafli. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tokoh dalam psikologi kriminologi. Yang pertama yaitu ada Sigmund Freud yang mengemukakan teori psikoanalisis. Yang kedua ada William Sheldon mengemukakan teori tipologi semantiknya. Yang ketiga ada Craig Merz mengemukakan teori konstitusi dalam kepribadian. Yang keempat ada Albert Bandura mengemukakan teori pembelajaran sosial. Yang kelima ada Yoselson dan Zamenhof. Yang keenam ada Petrovich Pavlov mengemukakan teori pembelajaran sosial. Yang ketujuh ada John B. Watson mengemukakan teori pembelajaran sosial. Kedelapan ada B.F. Skinner mengemukakan teori pembelajaran sosial. Kesembilan ada Richard A. Cloward mengemukakan teori kesempatan. Kesepuluh ada Lyot E. O'Flynn mengemukakan teori kesempatan. Yang ke-11 ada Ian Taylor mengemukakan teori kriminologi kritis. Yang ke-12 ada Paul Walton mengemukakan teori kriminologi kritis. Dan yang terakhir ke-13 ada Jack Young mengemukakan teori kriminologi kritis. Terima kasih. Selanjutnya yaitu membahas mengenai tugas psikologi di dunia kriminal. Materi ini akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Rafli. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tugas psikologi di dunia kriminal. Yang pertama yaitu mampu melihat perbedaan struktur kepribadian tertentu dengan kaitannya terhadap tindak kriminal. Yang kedua ada memahami kejahatan dari sudut korban dan pelaku. Yang ketiga ada memberi gambaran perbedaan individual antara tipe dan kelompok perilaku kejahatan. Dan terakhir keempat ada memprediksi tingkah laku melalui penelitian yang mengarah ke perubahan kebijakan. Terima kasih. Disampaikan terima kasih kepada Muhammad Rafli. Yang terakhir ini adalah daftar pustaka atau daftar acuan yang kami gunakan untuk membuat PPT pada kali ini. Yang pertama dari buku Kriminologi Suatu Pengantar. Yang kedua dari buku Ajar Kriminologi. Yang ketiga dari buku Psikologi Kriminal. Baik, sampai sini presentasi dari kelompok 12. Apabila ada pertanyaan, dapat disampaikan langsung di dalam kelas. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.